Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, tahun 2025 saat ini adalah momen kita menambah wawasan pengetahuan tentang apa itu sifat fisik tanah. Ini adalah video pertama saya di tahun 2025 dan akan kita kupas tuntas mengenai sifat fisik tanah. Dalam sifat fisik tanah itu ada beberapa yang membentuk organ-organnya sehingga dikelompokkan pada masing-masing. Yang pertama adalah sifat atau teksturnya. Di dalam tekstur tanah ini berbeda-beda di setiap wilayah, karena pada umumnya tanah itu dibentuk oleh pelapukan dari bebatuan. Sehingga tanah itu nantinya akan tergantung pada bebatuan apa yang ada di sekitarnya. Misalnya saja tanah itu ada pada kondisi di pinggir pantai, maka tentu itu akan dibentuk dengan tekstur yang agak berpasir. Begitu juga ketika misalnya di tanah lempung ataupun tanah liat. Ini menjadi ciri-ciri dari tanah sehingga tanah ini nanti akan dibentuk dari batuan apa yang ada di sekitarnya. Tekstur tanah ini penting untuk kita ketahui karena di situ nanti akan berhubungan dengan sifat fisik yang lain. Termasuk yang kedua adalah sifat strukturnya. Jadi struktur tanah ini dibentuk oleh pelapukan-pelapukan bebatuan yang ada di areal-areal tanah yang kita miliki tersebut. Nah, di dalam pelapukan-pelapukan oleh bebatuan dari ribuan tahun yang lalu, inilah yang menjadi tanah yang strukturnya sempurna atau tidak pada kandungan-kandungan mineralnya. Nah, oleh karenanya struktur tanah ini itu akan dipengaruhi oleh alam sekitarnya dan perlakuan manusia yang memiliki tanah itu atau yang mengelola tanah itu. Karena kenapa? Karena ketika kita hanya berharap pada faktor alam itu sendiri saja, tentu akan lambat dalam memenuhi struktur dari yang kita inginkan pada tanah tersebut. Nah, olehnya dalam berbagai penelitian ataupun perlakuan yang dilakukan oleh teman-teman petani, itu biasanya selalu memberikan pembenah tanah untuk mempengaruhi atau memperbaiki struktur tanah yang dimiliki itu. Yang ketiga adalah sifat porositasnya. Jadi sifat porositas ini berkenaan pada seberapa besar atau seberapa kuat tanah ini menahan air. Nah, karena laju air ini kan sangat penting untuk menjaga ketersediaannya di dalam tanah agar kebutuhan tanaman yang kita tanam tentang ketersediaan air ini itu bisa terpenuhi. Oleh karenanya sifat porositas itu penting untuk kita ketahui. Misalnya saja pada tanah yang gembur. Tentu tanah yang gembur itu memiliki kemampuan untuk bisa menahan air. Nah, berbeda ketika dia tanah berpasir. Tanah berpasir ini itu tidak bisa menyimpan air sehingga pengairannya harus lebih sering atau misalnya menggenanginya harus lebih sering karena tidak bisa menyimpan air. Nah, yang keempat adalah lebih kepada warna tanah. Jadi ada tanah yang sifatnya hitam kayak tanah terra preta. Tanah terra preta ini adalah tanah yang warnanya hitam sehingga karbon organiknya tinggi, asam humatnya tinggi sehingga itu bisa mempengaruhi kesuburan tanah yang lebih baik.
Ada juga misalnya tanah kuning, ada yang tanah merah. Nah, itu berbagai macam jenis tanah ini itu dikelompokkan pada sifat fisik tanah yang dalam warnanya. Sebenarnya banyak lagi pengelompokannya, tapi saya ambil 4 jenis saja, mulai dari teksturnya, strukturnya, porositasnya, dan warnanya. Warna tanah ini itu menentukan juga pada kesuburan tanah. Semakin hitam tanah itu, semakin subur. Semakin hitam warnanya tanah itu, maka tentu kesuburannya juga semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan tanah-tanah lempung, tanah-tanah liat? Itu semuanya tanah-tanah yang kekurangan karbon organik, kekurangan asam humat, sehingga itu dibutuhkan pembena tanah yang baik. Pembena tanah yang baik itu adalah pembena tanah satu yang memiliki karbon organik tinggi, memiliki kandungan asam humat tinggi ataupun asam sulfat. Nah, memiliki kandungan-kandungan unsur mineral-mineral yang lain. Nah, seperti misalnya kalau kita mau pembena tanah yang baik kan itu menggunakan kompos yang paling murah. Nah, itu kompos baik dari sisa bahan-bahan organik atau kotoran hewan. Ini adalah pembena tanah yang paling bagus. Tapi ketika pembenah tanah ataupun kompos ini kurang, ya mungkin kita bisa menggunakan asam humat. Asam humat ini juga adalah kandungan-kandungan karbon organik dan asam humat dan sulfat yang tinggi sehingga bisa mempengaruhi atau bisa memperbaiki tekstur tanah, struktur tanah, porositasnya, dan warna tanah. Nah, karena asam humat itu warnanya selalu hitam. Nah, itu. Jadi kalau asam humat tidak warna hitam, nah, itu perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena di situ kandungan asam humat itu ada karbon organik dan ada asam humatnya. Jadi semakin hitam dari kandungan itu, maka semakin tinggi kandungan dua-duanya antara karbon organiknya dan asam humatnya. Nah, bisa juga kita menggunakan zeolit. Nah, zeolit ini bebatuan-bebatuan juga yang mengandung silika tinggi, aluminium, mengandung magnesium, mengandung kalium juga, mengandung kalsium juga, sehingga ini bisa digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ini nanti akan mempengaruhi juga sifat biologi dan sifat kimia tanah. Nah, itu. Jadi hari ini kita membahasnya hanya sifat fisiknya dulu. Karena kenapa, teman-teman? Petani kita saat ini itu lebih cenderungnya tidak memperhatikan sifat fisik tanahnya. Tanah yang sudah mulai mengeras itu menandakan bahwa teksturnya dan sifat strukturnya itu sudah mulai rusak. Nah, gitu. Karena kenapa? Karena kalau tanah itu subur, tanah itu bisa menyimpan air, tentu dia akan gembur, tentu teksturnya tidak keras. Nah, tapi kalau sudah keras, kalau sudah terikat, nah ini nanti kan yang jadi masalah. Nah, sehingga sifat fisik ini nanti juga akan mempengaruhi pada biologi tanah. Nah, biologi itu termasuk di dalamnya ada bakteri, ada jamur, ada hewan-hewan renik yang ada di dalam tanah. Nah, itu nanti berkenaan dengan biologinya, kehidupan yang ada di dalam tanah. Nah, karena itu berpengaruh nanti pada oksigen yang bisa ditarik masuk ke dalam tanah. Karena tanah yang tidak ada oksigennya adalah tanah yang tidak subur. Jadi hewan-hewan renik inilah jamur, bakteri, ataupun nematoda yang ada di dalam tanah inilah yang menarik oksigen untuk masuk ke dalam tanah. Sehingga ketersediaan oksigen di dalam tanah itu bisa membantu penyerapan nutrisi pada akar. Begitu juga nanti pada sifat kimianya. Sifat kimia tanah itu nanti pada kandungan-kandungan unsur hara yang dimiliki oleh tanah itu. Baik NPK-nya, magnesiumnya, kalsiumnya, sulfurnya, unsur-unsur mikronya yang lain.
Nah, karena kalau nutrisi itu sudah masuk di dalam tanah, maka sesungguhnya akar itu tidak lagi mengenal mana kandungan atau unsur hara yang dari kimia ataupun dari organik. Nah, semua ketika masuk di dalam tanah itu sudah termasuk dalam sifat kimia dari tanah itu sendiri. Nah, berhubungan lagi nanti pada pH, pada KTK gitu kan, pada tukar kation di dalam tanah. Nah, teman-teman, hendaknya sebelum melakukan penanaman suatu tanaman, baik yang tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, hendaknya terlebih dahulu memberikan pembenah tanah. Pembenah tanah ini itu kan bermacam-macam. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada pupuk komposnya itu bagus, kalau misalnya mau menggunakan asam humat juga boleh, mau menggunakan zeolit juga tidak masalah. Tergantung dari bahan itu tersedia tidak di daerah kita. Nah, artinya bahwa ketika kita memberikan pembenah tanah ini, kita sudah memperbaiki sifat fisik tanah kita, memperbaiki sifat biologinya, sekaligus juga memperbaiki sifat kimianya. Nah, sifat fisik ini yang menentukan sifat biologi dan sifat kimianya. Kenapa? Karena di sifat fisik inilah nanti itu akan kita perbaiki dalam teksturnya, dalam strukturnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tanah berpasir, ya untuk memperbaiki tanah berpasir ini agar bisa menyimpan air, bisa menyimpan unsur hara, berikan pupuk kompos, berikan asam humat, berikan zeolit, sehingga apa? Sehingga tanah berpasir ini itu bisa menyimpan air dari pelapukan bahan-bahan organik tadi. Itu bisa menyimpan air lebih lama dan bisa menyimpan nutrisi. Begitu juga pada tanah-tanah yang tanah liat. Tanah liat ini kalau misalnya sudah keras itu tidak bisa ditembus oleh akar. Kenapa? Karena terlalu keras. Nah, kalau tanah seperti ini apa yang kita berikan? Nah, kalau tanah khususnya tanah liat, berikan kandungan-kandungan yang mengandung natrium tinggi seperti misalnya garam krosok. Itu untuk tanah liat itu cocok. Kenapa? Karena untuk membuka atau melenturkan sifat fisiknya yang keras itu tadi, itu dengan pemberian garam keras itu akan menjadi lunak. Nah, seperti itu. Jadi penting untuk kita ketahui perlakuan-perlakuan yang harus kita berikan sehingga tanah yang kita tanami ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman semuanya, selama ini kita hanya mengenal yang namanya pupuk. Pupuk ini kan baik dari organik ataupun kimia itu sebenarnya hanya membooster, menambah. Nah, tapi yang penting sekali kita pikirkan adalah tanahnya itu sendiri. Jadi pupuk pembenah tanah itu akan memperbaiki tanah. Itu akan memperbaiki tanah. Pupuk baik kimia ataupun organik itu untuk tanaman. Itu untuk tanaman. Jadi kenapa untuk tanaman? Karena sifatnya tersedia. Itu langsung nanti begitu sampai di tanah dilakukan oksidasi misalnya di dalam tanah, atau kalau yang fast release itu langsung diserap oleh tanaman itu. Tapi kalau pembenah tanah itu memang tujuannya adalah membenahi tanah kita. Jadi kompos, humat, zeolit itu tidak masuk dalam kelompok pupuk. Dia masuknya dalam pembenah tanah. Kenapa? Karena dia lebih berperan untuk memperbaiki struktur tanah, tekstur tanah, porositas, dan warna tanah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya pupuk organik atau pupuk kimia, itu untuk kemanfaatan di tanaman. Kenapa? Karena begitu sampai di situ itu unsur tersedia itu langsung diserap. Gitu. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diserap oleh tanaman. Nah, sehingga kenapa di pengelompokannya ada pembenah tanah, ada pupuk. Pembenah tanah ini berfungsi membenahi tanah kita
baik sifat fisiknya, kimianya, dan biologinya. Pupuk ini khusus untuk tanaman karena kandungan nutrisi makro ataupun mikro, sehingga begitu sampai di tanah itu langsung diserap. Begitu teman-teman. Jadi inilah yang yang penting untuk kita perbaiki dari sisi tanah kita. Kalau tanah kita subur, penggunaan pupuknya pasti akan turun. Penggunaan pestisidanya pun pasti akan turun. Kenapa? Karena unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk memperbesar batangnya, memperbanyak anakannya, memperbaiki buahnya, atau memperbesar umbinya tersedia di dalam tanah. Begitu juga untuk menambah imunitasnya sehingga itu bisa menahan serangan-serangan hama ataupun penyakit. Tapi kalau tanah kita ini miskin unsur hara, sifat fisiknya kurang, biologinya juga tidak seimbang, apalagi di kimianya, sifat kimianya, maka tentu kita memerlukan banyak sekali pupuk, banyak sekali pestisida untuk bisa mensukseskan tanaman kita. Teman-teman semuanya, tanah ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Gunakanlah sesuatu dengan takaran dan dosis yang semestinya. Memberikan pupuk, baik kimia ataupun organik, pelajarilah terlebih dahulu apa kekurangannya di tanah kita. Karena kalau tanah kita ini subur, maka penggunaan pupuk itu bisa kita minimalisir. Begitu juga penggunaan pestisida baik yang kimia ataupun nabati itu bisa kita minimalisir ketika tanah kita subur. Belajarlah pada orang-orang yang sudah lebih terdahulu, orang-orang yang lebih profesional dalam menjaga kesuburan tanahnya. Sama kalau ingin misalnya tanahnya itu subur, maka lihat dari kondisi fisiknya, warnanya. Semakin hitam tanah itu, maka semakin subur tanahnya. Tapi semakin kecoklatan atau pucat tanahnya, maka semakin miskin unsur haranya. Jika sudah melihat kondisi tanah kita seperti itu, maka gunakanlah karbon organik yang tinggi. Arang sekam bisa kita gunakan, asam humat bisa kita gunakan, batu bara muda bisa kita gunakan. Yang terpenting adalah bagaimana warna tanah itu kita lambat laun perlahan kita rubah menjadi warna hitam. Karena tanah terbaik di dunia dari zaman dahulu sampai hari ini masih dimenangkan oleh Terra Preta di wilayah Amazon. Terra Preta itu dalam bahasa Portugis, kalau bahasa Indonesianya adalah tanah hitam. Sehingga Indonesia sebenarnya memiliki potensi terra preta yang banyak. Karena batu bara yang sekarang ini dijadikan media pembakaran pada pabrik-pabrik itu atau pembangkit listrik itu seyogianya adalah karbon organik yang tinggi yang merupakan fosil dari tanaman-tanaman yang berjuta-juta tahun berada di dalam tanah, sehingga kalau itu dimanfaatkan secara maksimal tentu akan memperbaiki tanah-tanah yang bermasalah pada sifat fisik, kimia, dan biologinya. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Ingat, sebelum Anda melakukan penanaman, gunakanlah pembenah tanah agar tanah tetap terjaga kesuburannya, hasil panennya pun bisa maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.